Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tematik 5F, subtema 3, muatan pelajaran PKN dan IPS. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Sebelum belajar, mari bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama, muatan pelajaran PKN, yaitu tentang akibat dari tidak menjalankan kewajiban. Pada pertemuan yang lalu kita belajar kewajiban ya, pengertian kewajiban, kemudian kewajiban sebagai warga masyarakat, kemudian sebagai warga negara, dan sebagai siswa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengetahui apa aja sih akibat atau dampak apabila kita tidak melaksanakan kewajiban. Ada 7 poin ya. Yang pertama, tidak terciptanya kerukunan, kenyamanan, ketenangan, dan keamanan hidup. Yang kedua, terjadinya permasalahan yang bisa datang di kemudian hari. Yang ketiga, terciptanya lingkungan kotor, tidak sehat, dan tidak nyaman. Yang keempat, tidak dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan tepat waktu. Yang kelima, sulit menjadi orang yang sukses di kemudian hari karena memiliki etos kerja yang buruk dan tidak disiplin serta tidak bertanggung jawab dengan kewajiban. Yang keenam, tidak dapat berpartisipasi atau gagal dalam upaya membantu negara dalam menjalankan program pembangunan termasuk dalam sarana dan prasarana umum. Dan yang terakhir, kehilangan kepercayaan dan penghormatan oleh banyak orang. Nah, itu merupakan poin-poin apabila kita tidak melaksanakan kewajiban ya. Contohnya, ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dalam sholat 5 waktu ya, sholat subuhnya misalkan kesiangan, maka akibatnya atau dampak yang kita rasakan itu hati kita menjadi tidak tenang dan merasa gelisah. Kemudian contoh lain, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan, kemudian membuang sampahnya sembarangan, maka akibat yang kita rasakan itu atau yang orang lain rasakan, lingkungan kita menjadi kotor dan tidak nyaman ya. Nah, itu merupakan contoh apabila kita tidak melaksanakan kewajiban. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang selanjutnya, masalah sosial yang timbul akibat tidak menerapkan tanggung jawab dalam masyarakat. Sebagai bagian dari warga masyarakat, kita berhak untuk mendapatkan rasa aman selama menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga berhak menikmati setiap fasilitas yang sudah disediakan untuk menunjang berbagai macam kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya ada pihak-pihak yang mungkin tidak menyadari atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawab dengan tidak menaati setiap peraturan yang ada, sehingga ketidakteraturan pun terjadi. Berikut masalah-masalah sosial di masyarakat dan upaya untuk mengatasinya. Berikut tabel masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Ada masalah sosial, kemudian penyebab, akibat, dan usaha untuk mengatasi. Masalah sosial yang pertama yaitu sampah. Penyebab, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Akibatnya, kenyamanan dan keamanan menjadi terganggu. Usaha untuk mengatasinya, membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Masalah sosial yang kedua, sungai kotor. Penyebabnya, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Akibatnya, saat musim hujan banjir meluap.
Usaha untuk mengatasinya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Masalah yang ketiga, bangunan liar. Penyebabnya membuat bangunan di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Akibatnya, ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat. Dan usaha untuk mengatasinya membuat bangunan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat. Kemudian masalah terakhir, kemacetan lalu lintas. Penyebabnya pengguna jalan tidak memenuhi kewajiban dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Akibatnya ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Kemudian usaha untuk mengatasinya, sosialisasi pentingnya menaati peraturan lalu lintas bagi pengguna jalan. Nah, poin-poin tersebut merupakan masalah sosial yang ada di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal. Jika masalah-masalah sosial tidak segera diatasi dengan baik, maka akan berakibat pada timbulnya masalah-masalah yang lain. Nah, Bu Guru ambil contoh salah satunya masalah kemacetan lalu lintas yang diakibatkan banyaknya volume kendaraan di jalan raya akan menimbulkan tingginya polusi udara di suatu kota. Nah, polusi udara yang tinggi akan berakibat pada kualitas kesehatan warga yang tinggal di kota tersebut. Jadi, kalau tidak segera diatasi, maka akan timbul masalah yang lain ya. Nah, masalah sosial juga tidak hanya terjadi di perkotaan. Dalam lingkungan yang lebih sempit ya, seperti sekolah, masalah sosial juga dapat kita temukan ya. Salah satunya tawuran antar pelajar. Pembahasan selanjutnya muatan pelajaran IPS, yaitu aktivitas masyarakat di suatu wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Aktivitas masyarakat di suatu wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Manusia berinteraksi satu sama lain dalam sebuah lingkungan sosial. Interaksi ini disebut interaksi sosial. Dalam interaksi sosial terjadi hubungan timbal balik antara satu pihak dengan pihak lain. Setiap orang yang terlibat dalam interaksi sosial pastinya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Yang pertama, koperasi dan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Koperasi dan UMKM ini dinaungi oleh lembaga pemerintah, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian yang kedua, pertanian. Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang. Pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Kemudian yang ketiga, jual beli di pasar. Di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tertentu. Dan yang terakhir, contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Contohnya yang pertama, mempelajari bahasa Indonesia dan daerah demi memperkaya nilai kebudayaan. Yang kedua, mengapresiasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, berperilaku sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan. Yang keenam, mengembangkan budaya melalui program pertukaran pelajar antar negara. Yang ketujuh, mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial. Dan yang terakhir, membentuk media penyiaran positif seperti radio, televisi, dan internet. Untuk evaluasinya, silakan Ananda kerjakan soal halaman 99. Yang dikerjakan cukup nomor 2 saja ya. Kemudian soal yang kedua,
Sebutkan 3 contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Pembelajaran kali ini kita akhiri materi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang